Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait hari itu yang beberapa hari yang lalu kita tahu dihebohkan dengan Bu Megawati yang berjalan berbarengan di hari lahirnya Pancasila ya. Kita tahu Mas Gibran di belakang kedua tokoh Pak Prabowo dan Bu Megawati, dan langsung digiring oleh anak-anak PDIP, anak-anak banteng yang bilang Pak Prabowo lebih menghormati Bu Megawati, Mas Gibran tidak digubris, tidak diacuhkan. Padahal dari video itu jelas sekali Mas Gibran adabnya luar biasa. Karena walaupun dia seorang wapres nomor 2 tertinggi di Indonesia ini, dia lebih mementingkan orang tua. Dia lebih mementingkan senior. Jadi adabnya patut diacungi jempol. Sombong tidak ada, rendah hati, luar biasa sekali memang wapres kita ini ya. Anak muda yang jiwanya luar biasa ya. Kita lihat ya kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian masih ingat nggak momen beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Presiden Prabowo mengundang Megawati untuk memperingati hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila. Buru-buru lah di situ para buzzernya PDIP mengatakan, lihatlah ternyata Bapak Prabowo lebih dekat kepada Megawati daripada Gibran. Karena apa? Karena Megawati jalan di depan, Gibran di belakang. Perkara jalan aja, Bu. Justru disitulah terlihat adab seorang anak muda, meskipun beliau adalah orang nomor 2 di negeri ini, ya, tapi beliau memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Luar biasa sekali sih ya. Karena tuh juga umurnya nggak lama lagi. Kok kayak gitu kok ngomong, Pung? Lah kalau dari segi kesehatan medis ya kan, lebih panjang umurnya Gibran daripada Megawati, kan begitu. Tapi kalau berbicara takdir ilahi lain cerita. Udahlah, mana tahu tahun depan nggak ada kesempatan kawan ini lagi pikirnya kan. Bercanda. Ya, jadi di situ sebetulnya ya Gibran sedang memperlihatkan kepada bangsa ini, kepada rakyat ini, kepada para pendukungnya, terlebih lagi kepada para pendukung PDIP, bahwasanya dia masih memiliki hati yang besar. Betul, luar biasa sekali ya hatinya. Itu, ya, dan juga tahu nggak kalian, adalah aku nggak tahu tak isi kepalanya apa kan begitu ya. Ada yang bilang begini, lihatlah itu, Megawati diundang, Joko Widodo nggak diundang. Datang pihak Siti Pak. Lihatlah Joko Widodo nggak diundang. Karena apa? Karena dia kena azab sakit kulit. Luar biasa sekali. Lapet. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya, kenapa Megawati diundang? Ya, belum tentu Bapak Joko Widodo nggak diundang, belum tentu juga Bapak SBY nggak diundang. Memang Bapak Yusuf Kala ada di situ, kan begitu. Nah, sekarang begini, ya, kapasitas seseorang itu harus tahu kita, ya, ketika diundang itu kapasitasnya sebagai apa. Nah, Bapak Prabowo mengundang Megawati karena kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Apa itu BPIP? Ya, BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ada sebabnya. Nah, kenapa itu Trisutrisno diundang? Berarti rencana pemakzulan ini akan tercapai. Bisa berarti aja. Bapak Jokowi, Bapak Prabowo lebih mendengarkan perkataan-perkataan daripada Purnawirawan daripada perkataan-perkataan dari orang-orang Jokowi. Nggak ada gitu, geblek. Kenapa Bapak Trisutrisno diundang? Karena Bapak Trisutrisno adalah anggota Dewan Pengarah dari BPIP. Jelas dulu kalian. Makanya kalau otak gitu, ya kan, dipakai bagus-bagus. Kalau naik motor pakai helm, ya kan? Karena begitu berbenturan, contohnya misalnya kalian nggak bergeser itu otak keringku. Itu dia, makanya ku bilang, ya kan, coba amat-amati kenapa dia diundang, apa alasannya diundang, kapasitasnya sebagai apa. Cermati dulu kalapa.
Asal aja. Joko Widodo nggak diundang, SBY nggak diundang, cuman Megawati diundang. Trisno nggak diundang. Ternyata Bapak Prabowo lebih saat ini lebih tepat, lebih cermat, ya lebih hati-hati dalam memilih kawan. Kalau bicara tentang Trisno, aku bilang sama kalian ya, surat pemakzulan Gibran yang terakhir kemarin tidak ada lagi tanda tangan dari Trisno. Udah aku bilang, kalau Bapak Trisno itu sebetulnya dipaksa, diseret-seret itu ya untuk sependapat dan juga seprinsip dengan mereka ini. Kalau aslinya nggak begitu. Ya kan, itu dia. Nah, kalau berbicara Bapak Joko Widodo, justru ya kita harus jempol dengan Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya, karena beliau lah yang mengangkat Ibu Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP. Yang mengangkat itu semua Bapak Joko Widodo itu. Trisno juga masih masih menjadi anggota Dewan Pengarah karena apa? Karena Bapak Joko Widodo. Sebetulnya bisa aja kan? Sebetulnya bisa aja ya dengan alasan tertentu, contohnya kan di-reshuffle BPIP. Bukan cuma kabinet di-reshuffle. Sebulan sebelum selesai masa purna tugas Bapak Joko Widodo di-reshuffle itu semua. Bisa aja. Ya kan begitu, tapi Bapak Joko Widodo tidak pernah memiliki dendam ya, apalagi terhadap orang yang pernah berjasa di dalam kehidupannya. Makanya orang-orang PDIP mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu dendam kesumat. Itu salah besar. Karena apa? Karena beliau hanya berpikir apa yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi kalian menerjemahkannya dengan salah, menerjemahkannya dengan negatif. Kalian yang dendam kepada Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo tidak mau ya ikut dalam barisan kalian. Karena kalian itu hanya memikirkan partai sendiri, hanya memikirkan elit sendiri, hanya memikirkan program-program sendiri. Bukan kepentingan bangsa yang kalian pikirkan, tapi kepentingan partai kalian, ya. Jadi itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Joko Widodo masih berjasa dengan Ibu Megawati. Masih jadi ketua BPIP kan? Gitu loh, ya ngerti bolo? Ini enggak kemana-mana analisanya, ya kan? Lihatlah itu Bapak Prabowo lebih dekat kepada Megawati. Sekarang ada digoreng lagi ya kan? Dasko menemui Ibu Megawati. Rencana mereka sedang membicarakan pemakzulan. Apa salahnya ketika dua partai ya bersinergi di dalam membangun bangsa ini? Iya, Bung. Itu kan kelihatan di depan judulnya, di belakang kan lain. Ya, lainlah dulu itu ya kan. Nantilah kita cerna ada apa di antara mereka ini kan begitu. Itu dia. Ya, terus masalah apa lagi? Masalah Gibran ya. Ini sekarang serangan bertubi-tubi kepada Gibran Rakabuming Raka. Dikatakanlah Gibran itu tidak kompeten, Gibran itu tidak punya kemampuan. Kan begitu. I'm sorry to say, ya, memang sudah sebesar apa kemampuan Bapak Trisno dibandingkan Gibran Rakabuming Raka pada zaman sekarang. Ya, kita udah tahu bagaimana. Aku masih merasakan Bapak ya masa-masa di mana Bapak Trisno sebagai wakil presiden. Kalau ku katakan lebih banyak kerjanya Gibran daripada Bapak Trisno. Sorry. Wah, nggak bisa kayak gitu lah, Pung. Bapak Trisno lah. Iya. Waktu itu kalian melihatnya sudah selesai 5 tahun. Nah, Bapak Gibran belum habis 1 tahun, Wak. Kan begitu kemampuan di dalam mengelola sebuah program, kemampuan dalam memonitoring program yang sedang dijalankan, kemampuan dalam pendekatan kepada masyarakat. Apa yang nggak dipunyai seorang Gibran? Ya, itu dia. Kalau misalnya kalian berangkat dari Gibran model zaman dulu yang rambutnya masih begini.
Iya itu nggak bisa kita nggak bisa kita berangkat dari situ karena apa? Semua kita itu berproses, ya kan? Bapak Gibran berproses, Bapak Joko Widodo biar tahu kalian kalau kalian lihat videonya ketika beliau pertama sekali ya menjadi mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta, waduh, culunnya minta ampun. Culun ya gitu, culun lucu gitu ya, ya istilahnya dia nggak ada nggak jaim gitu. Tapi makin ke sini karena memang beliau itu sudah menjadi seorang presiden 2 periode bukan 2 tahun, dipilih rakyat bukan dipilih DPR. Ya berarti beliau harus menjaga image seorang presiden itu harus dijaga. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, nggak usah banyak cerita lah. Opung Parbela karena udah ketemu langsung, Wak. Apalagi rencana Opung Parbela akan berangkat bersama dengan Bapak Joko Widodo ke IKN. Nggak berdua sih. Barengan dengan teman-teman YouTuber Nusantara. Ya. Jadi ini aku secara personal lah dulu ya, secara personal ya. Jadi 3 momen ya penting di dalam kehidupan Opung Parbela ya, bertemu sekali, pertama sekali bertemu dengan Bapak Joko Widodo, gala dinner pertama, yang kedua ke rumah beliau, yang ketiga pertemuan ketika makan siang ya. Opung Parbela itu berada tepat di samping beliau ya. Jadi kita sepakat bahwasanya beliau adalah presiden yang memang diacungi jempol pekerjaannya, kan begitu, diakui dunia. Dan juga kebijakan-kebijakan beliau itu bisa dikatakan ditakuti dunia luar, ya, ditakuni oleh negara-negara luar, kan begitu. Nah, sekarang begini, harusnya aku kan punya perasaan segan, sungkan, kan begitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, ya, ketika sepanjang Opung Parbela itu gala dinner ada 2 jam bersama Bapak Joko Widodo. Setelah itu di rumah beliau itu hampir 3 jam duduk di samping Bapak Joko Widodo. Setelah itu makan siang itu 2 jam lebih duduk di samping Bapak Joko Widodo. Rasanya rasa sungkan itu nggak ada lagi. Kita bercanda, bergurau ya tahu sendirilah kalian Opung Parbela kayak mana ya kan. Jangan harap Opung Parbela bisa tahan cengenges. Nggak bisa. Udah kubuktikan, mau di samping bupati aku duduk, mau di samping gubernur aku duduk. Nah ini di samping presiden aku duduk, selalu tergoda untuk untuk bikin jokes gitu loh. Pokoknya harus ada yang kukerjain dari orang ini, pikirku begitu. Jadi selalu ada candaan-candaan, dan sampai sekarang penilaianku terhadap Bapak Joko Widodo itu luar biasa gitu loh. Beliau tipikal yang cair, nggak kaku, nggak jaim-jaim amat tuh, kan begitu ya. Jadi ya bisa dikatakan ya sifat asli beliau itu humoris gitu. Tapi ketika beliau menjadi seorang presiden, ya beliau harus menjaga sikap. Begitu juga dengan Bapak Gibran, kan begitu. Kalian lihat bagaimana sekarang beliau ketika menghadiri sebuah acara ya, ketika beliau juga sedang blusukan entah kemana, kan begitu. Beliau harus bisa menjaga image-nya sebagai wakil presiden. Nah, ini yang paling aku benci nih, ya. Pembenci-pembenci atau penyinyir-penyinyir ini selalu menilai Gibran itu dari kinerja. Sekarang begini, kinerja seperti apa sih yang kalian harapkan dari seorang wakil presiden? Semaksimal apa? Beliau hanya melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang ditentukan dan juga ditunjuk oleh Bapak Presiden. Itu sesuai dengan arahan presiden. Kalau misalnya dilepas Bapak Gibran ini, andai kata beliau ini adalah seorang presiden yang bisa menentukan kebijakan sendiri, menentukan keputusan sendiri, habis kalian semua. Pebisnis nakal habis, ya, koruptor habis, apalagi kelompok-kelompok intoleran habis. Kapan itu waktunya? Kita doakan secepatnya. 2029, Bung, jangan dulu. Biar beliau sama Bapak Prabowo dulu.
Nanti sabar ya, nanti aja santai aja dulu, santai. Kita berikan kepada Bapak Gibran ini waktu ya untuk bekerja. Ini enggak, kerja belum nyampe setahun, terlalu banyak kali tuntutan kalian. Apa itu Gibran itu? Janjinya ingin mengadakan lapangan pekerjaan sebanyak 19 juta lapangan kerja. Brother, semua berproses. Enggak ujuk-ujuk bisa langsung dibikin ting, semua ada lapangan kerja 19 juta. Harus dipahami dulu, ya kan? Tantangannya apa? Ya, setelah itu yang menjadi pokok permasalahannya apa? Dipahami dulu situasi bangsa bagaimana, dipahami juga dulu situasi geopolitik, bagaimana iklim investasi di Indonesia ini, kan begitu. Kalian minta Bapak Gibran untuk para penyinyir-penyinyir ini, kalian minta untuk Bapak Gibran menyediakan, mempersiapkan dan juga membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tapi di waktu yang bersamaan kalian bikin rusuh lewat isu ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Kalian paksa Bapak Gibran untuk membuka lapangan kerja, tapi kalian kacau, kalian acak-acak juga situasi negara ini. Makanya ya jangan salahkan negara dan jangan salahkan pemerintah kita ketika banyak investor-investor ya tidak tertarik untuk menginvestasi sahamnya di bangsa ini, di negara ini. Karena apa? Karena ulah-ulah ini, para pembenci-pembenci ini. Gitu loh. Mereka berusaha untuk membuat gaduh, mereka berusaha untuk bikin rusuh, mereka berusaha kalau bisa ada konflik. Supaya apa? Supaya tidak ada investasi yang masuk. Disitulah mulai kita diadu bahwasanya ya pemerintah tidak mampu untuk menciptakan kesejahteraan bagi bangsa, bagi rakyatnya, kan begitu. Padahal ini rencana busuk mereka, gitu loh. Ini kerja mereka. Gitu, jangan muncung kalian itu ngomongnya mana itu lapangan kerja yang dijanjikan oleh Gibran, tapi dalam waktu yang bersamaan kalian kacaukan negara ini, kalian obok-obok. Kan kurang ajar namanya itu. Ya, itu apalagi kelompok Roy Suryo. Aku bukannya bilang apa, ya. Kalau bisa kita bikin gerakan, kita bikin gerakan. Jujur aja aku bilang, ya kalau memang kita bikin gerakan supaya Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal, Egy, Kurnia, ya semuanya itu kalau bisa dipercepat, ditetapkan jadi tersangka. Jadi supaya jangan ke situ-situ terus perhatian masyarakat. Kemarin masih ingat kalian masalah si Hasto, ya? Ke situ terus perhatian masyarakat, kan begitu. Tersita ke situ, ya berspekulasi A, spekulasi B, spekulasi C, kan begitu. Akhirnya apa? Begitu ditangkap, bungkam, diam semua. Smooth lagi berjalan, ada lagi masalah ijazah palsu. Makanya secepatnya ini dibungkam ini Pak, gitu loh ya. Nggak apa-apa dibilang kriminalisasi, pembungkaman segala macam. Yang penting unsur pidananya sudah dapat. Itu dia. Ya capek kita ngurusin manusia-manusia ini. Apalagi sekarang ya, coba perhatikan ya masalah surat pemakzulan wakil presiden. Sekarang begini, logikanya saja dulu. Sebetulnya mereka tahu bahwasanya Bapak Gibran ini tidak akan mungkin dimakzulkan secara politis ya. Kalau misalnya diusulkan ke DPR ya, dan juga DPR yang menyetujui, itu harus 2/3. Jumlah anggota DPR ya di Indonesia ini ada sekitar 580 kursi. Kan begitu. Kalau berbicara 2/3, berarti harus ada 386 kursi, 386 suara anggota DPR yang menyatakan bahwasanya Gibran memang layak dimakzulkan. Kan begitu. Oke. Sekarang kalau misalnya ada 2/3. Nah, suara PDIP yang paling senang dengan pemakzulan ini, biar tahu kalian PDIP. Masih ingat kalian Andreas Hugo Pariera? Ya, dia mengatakan bahwasanya kayak sepertinya surat ini memang layak untuk dibawa ke rapat paripurna. Ya, menyambut dengan senang, dengan gigap gempita, dengan riang gembira. Walaupun aku tahu tidak semua anggota PDIP
setuju dengan sikap seperti itu. Ya kan begitu. Katakan semuanya anggota PDIP, ya anggota DPR dari PDIP, ya satu suara semua yang mengatakan Gibran dimaksudkan. Berapa suaranya? 110. 110 itu, ya itu hanya sekitar 18%. Tidak sampai 2/3. Kalau mau dimaksudkan harus ada 386 suara. Ada sekitar selisih 3 kali lipat dari suaranya PDIP. Gerindra, PAN, Demokrat, PKS dan segala macamnya itu, ya. Jadi nggak bisa. Jadi mereka sebetulnya udah tahu, ya. Jadi mereka ini cuma cari-cari ribut aja, gitu loh, cari-cari ribut. Sedangkan Bapak Hendro Priyono, ya, Hendro Priyono bisa dikatakan beliau ini dedengkotnya intelijen di Indonesia, ya. Beliau mengatakan kan dalam sebuah kesempatan santai, mungkin lagi di depan rumah, ya kan. Beliau mengatakan bahwasanya ya ada teman-teman kita, teman-teman saya, ya, yang tidak setuju dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Tapi ya udahlah, nggak usah diganggu lah. Kita biarkanlah Bapak Prabowo untuk mengerjakan pekerjaan yang nggak usah diganggu. Arahnya kemana? Arahnya kepada teman-temannya purnawirawan itu, gitu loh, ya. Ini baru purnawirawan top. Dan saya yakin, ya, selain dari 332 yang mengatakan bahwasanya, ya, 332 anggota purnawirawan yang tergabung di dalam forum purnawirawan, ya, itu tidak mewakili purnawirawan secara keseluruhan. Tidak. Jangan pernah pecah belah TNI dengan rakyat. Ku bilang sama kalian, tanya kalian, ya, sama semua, ya, penontonnya Opung Parbelak, ya. Setiap kali, contoh misalnya, aku lagi sibuk, betul-betul lagi ada kerja, ya. Ketika ada seorang, ya, kan nampak foto profilnya, ya, ada yang pakai baju dinas, ya, ada pakai baju dinas lapangan, ya. Aku bilang sama kalian, kalau nggak sempat, aku jauh karena ada pekerjaan. Setelah aku selesaikan pekerjaan itu, ya aku buru-buru langsung telepon. Jadi banyak dari antara mereka, Opung Parbelak, waduh, terima kasih sudah ditelepon Opung Parbelak. Ada di Maluku, ada di Ambon, di Jakarta, di Papua, dimanapun, ya. Aku katakan sama mereka, ya, sama beliau, ya, Bapak, bagi saya, menjawab telepon dari seorang prajurit itu adalah keharusan. Itu adalah keharusan. Karena cintanya Opung Parbelak terhadap prajurit, terhadap setiap penegak hukum yang ada di bangsa ini. Aku pokoknya yang berseragam, ya, baik itu dari kepolisian, dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, ya, aku akan berusaha. Kalau misalnya nggak ku jawab telepon itu, ya, aku ngerasa berdosa. Aku bukannya membeda-bedakan, tidak, ya, tapi itulah, ya. Karena apa? Karena Opung Parbelak merasa bahwasanya belum ada yang bisa kulakukan, ya, maksimal seperti yang dilakukan mereka ini. Tanya kalian, ya. Ini menjadi testimoni bagi Opung Parbelak, ya. Ya, apalagi kalau misalnya mereka itu sudah sepuh, ya, seperti beberapa hari yang lalu, ya, Bapak Simanjuntak, ya, ada juga Bapak Sianipar, Bapak Simarmata, ya. Setelah itu ada Bapak dari Toraja, ya. Ya, aku sempatkan untuk ngobrol dengan mereka, ya. Jadi saya katakan, kami yang muda-muda ini, Bapak, merasa harus mendapatkan masukan daripada prajurit seperti bapak-bapak ini. Karena apa? Ya, bapak-bapak ini lebih dulu berbakti bagi bangsa ini daripada kami. Begitu. Jangan pernah pecah belah, ya, TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI kuat. Jangan pernah pecah belah antara Polri dengan TNI, karena tidak akan pernah ada keamanan dengan negeri ini kalau tidak ada sinergitas antara TNI dengan Polri. Walaupun sampai saat ini masih ada juga pihak-pihak yang ingin memecah.
Oke, jadi itulah dulu ku bilang, aku sangat pesimis dengan pemakzulan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan aku mau katakan bahwasannya rencana pemakzulan ini gagal total. Ya, oke. Jadi bagi kalian ya yang ingin ya Opung Parbelak juga rencana dengan teman-teman akan pergi ke IKN ya. Bagi yang sudah berkontribusi terima kasih banyak, dan bagi yang ingin berkontribusi ya sudah tersedia nomor rekening Opung Parbelak ya ada di sebelah kanan, dan juga nomor HP Opung Parbelak ada di sebelah kiri. Kalau tidak ada di video ini, kalian lihat ya di video sebelumnya. Oke? Itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.